Sahabat GPIB, berjumpa kembali di program Morning Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Giovanni Febrian Ruindungan, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Marau, Pospelkes Pelita Iman, Batang Belian. Bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan pada kami. Pada saat ini kami hendak mendasari seluruh aktivitas kami dengan mendengar dan merenungkan sebagian isi daripada firman-Mu. Maka biarlah Tuhan menuntun kami melalui bimbingan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dari apa yang kami baca dan yang kami renungkan. Dan itu semua membuat kami semakin hari semakin kuat, lebih-lebih menjadi petunjuk bagi kami untuk melangkah, melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita membuka Alkitab dari Yesaya pasal 43. Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 43, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu, dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB, engkau adalah milikku. Begitu yang kita baca. Di ayat pertama kita membaca kata engkau adalah milikku. Suatu kalimat yang memiliki nas begitu mendalam. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dari kitab Yesaya dalam beberapa hari terakhir ini membuka alam pemikiran kita bahwa betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah begitu agung dan mulia, dan Dia dapat melakukan apapun yang Ia perkenankan untuk terjadi di dalam dunia ini. Bahkan ketika bangsa Israel berada di pembuangan di Babel, Allah tidak tinggal diam. Ada saja yang Ia lakukan untuk membuktikan betapa Ia penuh kuasa dan umatnya adalah milik daripada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita membaca bahagian daripada kitab Yesaya yang masuk di dalam pengelompokan di Utro Yesaya, yang berbicara begitu banyak tentang Allah dalam konteks bangsa Israel yang sedang di dalam pembuangan. Mereka di dalam pembuangan di Babel. Tetapi narasi-narasi yang disampaikan dalam bacaan kita ini menyampaikan apa? Allah tidak tinggal diam terhadap apa yang terjadi bagi bangsa Israel. Kalimat-kalimat atau bahkan frasa yang dipakai, engkau adalah milikku, bahkan aku Tuhan Allahmu, juru selamatmu, aku memberikan, dan lain sebagainya, membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkarya dan berproses bagi umatnya. Nah, hari ini kita merenungkan tentang engkau berharga di mataku. Maksudnya apa? Mau menekankan bahwa kehidupan saya dan saudara
tidak bisa tidak akan selalu terhubung relasi yang dekat antara kita sebagai manusia dengan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, besar, kecil, suka, duka, itu tidak lepas daripada apa yang kita lakukan dan relasi bersama dengan Tuhan Allah. Karena apapun yang kita alami, kita mesti sadar bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Ada yang menarik. Yang menarik adalah ketika Allah memberikan harapan dan kekuatan bagi bangsa Israel dengan menitik beratkan bukan apa yang engkau punya, bukan apa yang saya punya, tetapi dia menitik beratkan pada siapa identitas saya sebagai manusia. Identitas bangsa Israel sebagai manusia. Identitasnya ialah bahwa milik kepunyaan Allah. Nah, kita mesti sadari itu bahwa kita milik kepunyaan Allah. Karena tadi dijelaskan dan disampaikan bahwa berharga dan mulia di mataku, di mata Tuhan Allah. Jadi apapun yang terjadi kita berharga di mata Allah. Apapun yang saudara alami kita berharga di mata Allah. Lantas, kalau kita berharga di mata Allah, apa yang berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak hanya sampai pada terperangah terhadap berharga di mata Allah. Saya ini kepunyaan Allah. Tidak hanya sampai di situ. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita lakukan dan yang tampil dari diri kita. Apa itu? Bahwa kalau kita berharga di mata Tuhan, maka kita punya kehidupan juga adalah kehidupan yang berharga di mata Allah. Kita punya tindakan juga adalah tindakan yang bernilai, tindakan yang punya harga, tindakan yang punya makna mendalam. Dan di dalamnya kita sedang menampilkan dan mengaksikan identitas diri kita, bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Jadi kalau saya dan saudara adalah berharga di mata Allah, maka itu tidak hanya sebagai kata atau kalimat yang ditempelkan saja, tetapi itu juga digerakkan dan diaksikan melalui setiap kehidupan kita. Tutur kata yang berharga, tutur kata yang bermakna, tatapan yang penuh cinta, bukan tatapan yang penuh dengan sinis. Sikap perilaku kita yang memiliki makna. Makna apa? Makna yang mau menceritakan kemuliaan Allah. Makna yang positif. Makna yang mau merangkul dan mau menggambarkan bahwa saya adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Dan saya mau melakukan segala sesuatu melalui tindakan saya, melalui tutur kata saya, melalui sikap saya yang mau menampilkan bahwa betul-betul saya kepunyaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita beraktivitas sambil kita menyadari dan menggerakkan serta mengaksikan kehidupan sebagaimana kita umat kepunyaan Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, betapa Engkau begitu agung dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh menikmati kasih setia Tuhan di hari ini, kami boleh beribadah, kami boleh merayakan cinta kasih bersama-sama dengan kaum, keluarga, dan persekutuan. Maka biarlah seluruh kehidupan kami, bahkan minggu yang kami jalani ini, adalah minggu penuh berkat daripada Allah. Sambil kami menaikkan rasa syukur itu ya Tuhan, maka biarlah hikmat daripada Tuhan menuntun kami, untuk kami dapat berlaku sebagaimana umat yang berharga di mata Tuhan, melalui setiap tindakan, sikap, dan seluruh perilaku kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati usaha pekerjaan kami, supaya di dalamnya ketika kami melakukan yang terbaik, kami hanya melakukannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Keselamatan daripada Allah serta pertolongan yang abadi senantiasa kami rasakan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, usaha dan pekerjaan, bahkan cita-cita dan masa depan kami nyetaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya ialah pokok kehidupan Allah Tritunggal Maha Kudus yang memberkati kami dan menggerakkan kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.